Momen yang mengharukan ketika pasukan Ukraina menyerbu parit Rusia dan menembak mati tentara musuh. Ini adalah momen dramatis pasukan khusus Ukraina menyusup ke parit musuh dan menembak mati seorang tentara musuh ketika ia muncul dari sudut. 10 tentara Rusia tewas dalam serangan yang terjadi di Ukraina Selatan. Rekaman bodycam dari salah satu tentara menunjukkan bagaimana pasukan Rusia nyaris tidak sempat bereaksi sebelum mereka tersingkir. Video menunjukkan bagaimana pasukan khusus melemparkan alat peledak dan secara taktis menunggu di persimpangan sistem parit agar tentara musuh bisa lewat sehingga mereka bisa menembak mati mereka. Dalam sebuah pernyataan, SSO mengatakan, prajurit Ukraina menyusup ke parit musuh dari belakang ke arah selatan dan melenyapkan 10 penjajah. Di selatan, saat menjalankan misinya, operator Pusat Operasi Khusus Angkatan Laut berhasil menyelinap ke belakang garis musuh. Kelompok tempur prajurit SSO mengejutkan musuh. Beberapa tentara musuh, yang baru pulih dari serangan tak terduga, berusaha melawan. Namun, seperti yang terlihat dalam video yang diambil oleh salah satu prajurit kami, usaha mereka sia-sia. Rusia menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun lalu, yang masih disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus. Hari ini menandai hari ke-481 perang skala penuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa antara tanggal 24 Februari tahun 2022 dan tanggal 15 Juni tahun 2023, Rusia telah kehilangan sekitar 220,450 personel, 3,989 tank, 7,735 kendaraan tempur lapis baja, 3,865 unit artileri, 610 sistem peluncuran roket ganda, 370 sistem pertahanan udara, pesawat tempur 314 unit, helikopter 305 unit, drone 3.383 unit, rudal jelajah 1.211 unit, kapal perang 18 unit, kendaraan bermotor dan tanker bahan bakar 6.613 unit, serta peralatan khusus 526 unit. Rusia mengklaim jumlah korban jiwa di negara tersebut jauh lebih sedikit, namun jarang memberikan informasi terkini mengenai angka terbarunya. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pada hari Senin bahwa kelompok operasional strategis Tavria membebaskan 8 pemukiman di dekat Berdiansk dan Melitopol minggu lalu. Dia menamai pemukiman tersebut sebagai Novodarivka, Levatne, Storozheve, Makarivka, Blagodatne, Lvov, Neskuvne, dan Piatihatki. Maliar menambahkan bahwa tentara Ukraina maju lebih dari 4 mil ke wilayah yang dikuasai musuh selama serangan tersebut. Permusuhan di sekitar Bakhmut telah berkurang intensitasnya. Namun, lebih dari 40 bentrokan masih terjadi di sana pada pekan lalu. Selain itu, pekan lalu, militer Ukraina diduga menangkap lebih dari 80 pejuang Rusia. Militer Rusia telah melancarkan 59 serangan udara dan lebih dari 100 serangan roket terhadap posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman selama 24 jam terakhir. Hal ini menurut juru bicara Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina Andriy Kovalev, yang mengungkapkan lebih dari 20 bangunan tempat tinggal dan 1 sekolah telah hancur atau rusak. Kovalev menambahkan bahwa Rusia terus memfokuskan upaya mereka di sekitar Limansky, Bakhmutski, Avdiivka, dan Mariinsky, di mana 24 bentrokan telah terjadi dalam 24 jam terakhir. PBB telah bekerja sama dengan pemerintah Ukraina dan Rusia mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan yang efektif kepada mereka yang terkena dampak kehancuran bendungan Kakhovka. Menurut Ketua PBB di Ukraina, Denise Brown, pemerintah Rusia telah berulang kali menolak permintaan organisasi tersebut untuk mengakses wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia. PBB mengatakan, kami mendesak pihak berwenang Rusia untuk bertindak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan internasional. Bantuan tidak bisa ditolak kepada masyarakat yang membutuhkan. PBB akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjangkau semua orang, termasuk mereka yang menderita akibat rusaknya bendungan baru-baru ini, yang sangat membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan nyawa, dimanapun mereka berada. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Minggu bahwa Rusia akan kehilangan wilayah pendudukannya. Tidak ada dan tidak akan ada alternatif lain selain langkah-langkah deokupasi kami. Dia menambahkan, saya berterima kasih kepada semua orang yang sekarang berada dalam pertempuran, dalam posisi dan di pos tempur. Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu.